Halo semua, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi organ sistem, pencernaan, respirasi, ekskresi, sirkulasi, dan sistem rangka dan otot pada kelas amfibi. Amfibi adalah hewan yang bisa hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Contoh hewan yang bisa hidup di dua alam adalah katak. Namun, sebelum itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka, perkenalkan nama saya Sola Gracia Unggurami, NIM 3121043, kelas A, Prodi Pendidikan Biologi di Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Nah, mari kita masuk pada sistem yang pertama, yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada amfibi hampir sama dengan ikan, meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan pada katak yaitu yang pertama itu rongga mulut, di mana proses awal terjadinya pencernaan itu di mulut, di mana katak akan memakan makanan dan prosesnya itu berlanjut di dalam mulut dan selanjutnya di dalam esofagus atau kerongkongan, lalu berlanjut lagi ke ventriculus atau lambung. Terus ada dua kelenjar pencernaan pada katak, yaitu hati dan pankreas. Dan selanjutnya itu prosesnya terjadi di intestinum atau usus, dan yang terakhir itu terjadi di kloaka. Nah, sekarang mari kita masuk ke sistem yang kedua, yaitu sistem respirasi pada kelas amfibi. Amfibia hidup. Di sini yang termasuk itu katak, kodok, salamander, dan sesilian. Bergantung pada respirasi akuatik sampai tingkat yang bervariasi dengan spesies, tahap perkembangan, suhu, dan musim. Kecuali beberapa spesies katak yang bertelur di darat. Semua amfibi mulai kehidupannya di air sepenuhnya, larva. Pertukaran gas pernapasan dilakukan melalui kulit tipis dan permeabel, gas dan insang. Nah, di bawah ini adalah contoh gambar dari sistem respirasi pada katak, di mana itu meliputi rongga mulut, rongga hidung, dan paru-paru. Sekarang mari kita masuk ke sistem yang ketiga, yaitu sistem ekskresi. Amfibia merupakan hewan yang hidup di dua alam dan mengalami proses metamorfosis. Sistem ekskresi hewan amfibi dilakukan oleh ginjal yang bertugas untuk menyaring dan mengeluarkan urin. Jenis ginjal yang digunakan oleh amfibi ada dua jenis. Pada saat berudul, dia menggunakan ginjal tipe mesonephros. Selanjutnya, ketika tumbuh menjadi katak dewasa, menggunakan tipe ginjal opisthemonephros. Ginjal panjang tersebut terletak di lubang kloaka atau di saluran urogenital. Di samping kiri adalah contoh dari sistem ekskresi pada katak, di mana meliputi mulut, kerongkongan, lemak tubuh, hati, empedu, pankreas, usus halus, lambung, usus 12 jari, ileum, ginjal, usus besar, kantung kemih, dan yang terakhir itu kloaka. Selanjutnya mari kita masuk ke sistem yang keempat, yaitu sistem sirkulasi pada kelas amfibi. Peredaran darah amfibi merupakan peredaran darah ganda karena darah melewati jantung 2 kali. Amfibi memiliki organ peredaran darah berupa jantung, pembuluh vena, dan pembuluh arteri. Amfibi memiliki jantung yang terdiri dari 2 serambi dan 1 bilik. Peredaran darah pada katak termasuk peredaran darah ganda dan tertutup. Peredaran darah pulmoner, yaitu darah dipompa dari ventrikel masuk ke pulmo melalui arteri pulmonalis, kemudian darah kayak oksigen akan masuk ke dalam antrium kiri. Di samping kiri adalah contoh sistem sirkulasi pada katak. Nah, sekarang mari kita masuk ke sistem yang kelima, yaitu sistem rangka dan otot. Amfibi adalah kelompok hewan yang dapat hidup di 2 tempat, yaitu di air dan juga darat. Istilah amfibi berasal dari bahasa Yunani, yakni amfi yang berarti rangka dan bios yang berarti kehidupan. Yang pertama, sistem rangka. Rangka katak tersusun atas endoskeleton yang disokong oleh bagian yang lunak. Pada fase berudu, tulangnya masih lunak dan menjadi keras pada fase dewasa. Di samping kiri adalah contoh dari rangka katak. Yang pertama itu ada tengkorak, selanjutnya rangka mata, yang selanjutnya ada tulang belikat, ulna, radius, humerus,
ruas tulang belakang, prosesus tulang belakang, tulang paha, mata kaki, ruas jari, tulang pangkal paha, dan yang terakhir tulang ekor. Nah, yang kedua, sistem otot. Sistem otot pada katak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sistem otot pada bagian kepala, sistem otot daerah pektoral, sistem otot daerah abdomen atau ventral, dan sistem otot pada ekstremitas posterior. Di samping kiri adalah contoh dari sistem otot pada katak, di mana meliputi mata, lidah, otak, mulut, paru-paru, jantung, pankreas, kantong empedu, perut, usus kecil, usus besar, kandung kemih. Kesimpulan dari organ sistem pencernaan, respirasi, sirkulasi, ekskresi, dan rangka serta otot adalah sebagai berikut. Pertama itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan bertanggung jawab untuk menghancurkan makanan, mengeluarkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, dan membuang sisa-sisa yang tidak diperlukan. Yang kedua itu sistem respirasi. Sistem respirasi berperan dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Sistem yang ketiga, sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi juga dikenal sebagai sistem peredaran darah, bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat lainnya ke seluruh tubuh. Terus sistem yang keempat ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi bertanggung jawab untuk menghilangkan zat-zat sisa dan produk limbah dari tubuh. Dan yang terakhir, sistem rangka dan otot. Sistem rangka dan otot berfungsi untuk memberikan kerangka dan dukungan tubuh serta memungkinkan gerakan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.